Ya, selamat malam teman-teman. Saat ini saya karena utama Mika Pertemuan ingin membuat suatu video pembelajaran ya, video yang kita tahu sebagai salah satu syarat sih dalam ujian akhir semester kita. Saya dari kelas 56 Manajemen Masyarakat kelas B, angkatan 56 ingin membuat satu video yang berisikan tentang bagaimana pengembalian kerugian negara dari kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi. Ya, berikut saya akan menjelaskan, tapi sebelumnya saya akan membagikan materi saya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, bisa kita lihat untuk materinya itu sendiri adalah pengembalian ganti rugi keuangan negara pada perkara tindak pidana korupsi. Yang kita tahu teman-teman, tindak pidana korupsi di Indonesia sangatlah marak dilakukan oleh para oknum-oknum yang memiliki jabatan dan juga tidak bertanggung jawab teman-teman. Jadi kerugian negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi tidaklah kecil. Yang paling besar kita tahu adalah 251 triliun, yang mana sampai saat ini persidangannya belum selesai. Nah, kita akan bahas gimana sih caranya pengembalian ganti rugi keuangan negara pada perkara tindak pidana korupsi ini dengan salah satu jurnal yang telah saya ringkas menjadi suatu PowerPoint, dan berikut adalah materi. Ya, untuk kajian hukumnya sendiri, pengembalian ganti rugi keuangan negara pada tindak pidana korupsi. Nah, pengembalian kerugian negara ini merupakan suatu upaya yang memang harus dan wajib dijalankan untuk memulihkan kembali keadaan ekonomi negara kita, yang mana diakibatkan oleh tindak pidana korupsi mendapat kerugian. Tapi dalam lingkup undang-undang kita, pemberantasan tindak pidana korupsi tidak langsung justru memberikan peluang bagi terpidana untuk menentukan pilihannya. Apakah membayar pidana pengganti seperti pengembalian kerugian negara atau memilih untuk menjalani pidana, yaitu biasanya pidana kurungan penjara yang diputuskan oleh hakim. Nah, hal ini diketahui dalam rumusan pasal 18 ayat 1 huruf B, teman-teman. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyebutkan selain pidana sebagaimana dimaksud oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah B. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak dari harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut. Nah, selanjutnya pada pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf B, paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah, teman-teman, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Nah, jadi seperti harta-harta yang disita di Rubasan itu teman-teman, yang mana harta-harta itu kebanyakan adalah hasil korupsi, biasanya akan dilelang, namun dilelangnya oleh Kemenkeu, bukan oleh kita sebagai salah satu penampung. Padahal kita yang merawat barang itu, namun dalam undang-undang disebutkan bahwa pelelangan hanya bisa dilakukan oleh Kemenkeu. Nah, adapun teman-teman, Pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf B, maka pidana penjara selama yang lamanya tidak melebihi ancaman pidana maksimum dan pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang, dan karenanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. Nah, bisa ditebus dengan pidana penjara atau pidana kurungan kalau di Indonesia. Nah, selanjutnya menurut ahli Edi Rifai, uang pengganti salah satu hukuman pidana tambahan dalam perkara tindak pidana korupsi yang harus dibayar oleh terpidana kepada negara yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi ini. Dan apabila terdapat ketidakmampuan terpidana membayar uang pengganti tersebut, maka dapat diganti dengan pidana badan sebagai hukuman subsidiar. Yang ketiga, selanjutnya menurut Novian Saputra, penjatuhan hukuman
pokok merupakan suatu keharusan yang dilakukan oleh hakim dengan mendasar pada surat dakwaan penuntut umum serta segala sesuatu yang terbukti dalam persidangan, sedangkan penjatuhan pidana tambahan adalah bersifat pilihan. Nah, dengan mendasar pada pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, maka besarnya nilai yang harus dibayarkan sangat bergantung dari hasil audit kerugian keuangan negara yang disesuaikan dengan fakta persidangan mengenai besarnya uang yang diterima oleh terdakwa. Apakah hasil korupsi yang diperoleh terdakwa telah dikembalikan ke negara, serta apakah tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dengan pembayaran uang pengganti dapat dibebankan secara bersama-sama terhadap para terdakwa. Nah, pada intinya, walaupun sudah mengembalikan uang yang merupakan hasil korupsinya, maka seorang terpidana korupsi ini tetap harus menjalankan hukuman dengan membayar denda atau dengan menjalankan hukuman pidana penjara ya teman-teman. Dan menurut Eka Aftarini, setelah adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap atau inkrah, upaya jaksa dalam melakukan penagihan pembayaran uang pengganti terhadap terpidana meliputi langkah-langkah administrasi sebagai berikut. 1. Membuat surat tagihan. Yang kedua, terpidana dipanggil dan harus menghadap jaksa guna menjelaskan mengenai kesanggupan untuk membayar ganti rugi uang negara yang telah ditetapkan oleh pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Pada tahap ini dibuat juga surat pernyataan yang berisi sanggup atau tidak membayar uang tersebut. Yang ketiga, ada pada saat pembayaran uang ganti rugi harus diberikan tanda terima pembayaran uang yang telah diterima dari Kejaksaan Negeri setempat. Dan keempat, pada saat penerimaan uang ganti rugi terpidana, maka kepala kejaksaan setempat memerintahkan jaksa eksekutor untuk menyetorkan uang pengganti tersebut sebagai bukti formulir setoran penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Dan yang kelima adalah menurut analisis penulis, upaya pengembalian kerugian keuangan negara atas terjadinya tindak pidana korupsi secara yuridis dapat dimulai dengan tahap penyidikan, penuntutan, dan eksekusi pada akhirnya dan pelaksanaan putusan pengadilan. Ya, tahap penyidikan. Ya, teman-teman, berkaitan dengan tahap penyidikan ini, apabila tersangka dikenakan pasal 3 UU Pemberantasan Korupsi, maka penyidik dapat meminta bantuan kepada BPK dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan bagi instansi yang memiliki kompetensi untuk menghitung jumlah kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi tersangka. Selain melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang melakukan penanganan dan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka, penyidik juga dapat melakukan penyitaan terhadap benda-benda milik tersangka yang dapat menjadi suatu barang bukti yang hubungannya dengan tindak pidana korupsi tersebut, termasuk harta yang dimiliki tersangka yang memang diduga dipergunakan untuk diperoleh dan juga pendapatan dari tindak pidana korupsi. Penyitaan tersebut bertujuan agar tersangka tidak menjual atau mengalihkan kepemilikannya pada orang lain atau biasa kita sebut dengan pencucian uang. Di samping itu, dengan dilakukan penyitaan dapat memudahkan jaksa eksekutor untuk melakukan lelang dan juga hasil lelang tersebut digunakan untuk mengembalikan kerugian negara. Yang kedua adalah di tahap penuntutan ya teman-teman. Optimalisasi kewenangan penuntut umum dalam peradilan dapat diaplikasikan dengan cara meminta hakim melalui surat tuntutan pidana agar menjatuhkan pidana tambahan berupa menghukum terdakwa dengan mengembalikan ganti rugi uang negara dan tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan mendasar pada ketentuan pasal 18 ayat 1 huruf B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di samping itu, penuntut umum juga dapat meminta kepada hakim untuk menetapkan agar barang yang dilakukan penyitaan dapat diproses saat penyidikan dan dirampas oleh negara agar dapat dilakukan lelang guna untuk menutupi kerugian akibat tindak pidana korupsi ini. Atas terbuktinya kerugian keuangan negara dengan jumlah yang dituntut oleh penuntut umum dijadikan sebagai dasar untuk menghukum terdakwa agar membayar uang pengganti sebesar nilai dari kerugian negara yang ditimbulkan. C, yaitu tahap eksekusi atau pelaksanaan dari putusan pasal 270 KUHP yang menentukan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mendapat kekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh jaksa. Eksekusi ini hanya bisa dilakukan oleh jaksa yang termuat dalam amar putusan berkaitan dengan pengembalian kerugian keuangan negara melalui hukuman pembayaran ganti rugi uang negara. Jika terpidana tidak dapat mengembalikan, maka jaksa melakukan penyitaan dan pelelangan harta benda dalam amar putusan secara keseluruhan. Proses penyitaan tersebut tidak lagi memerlukan izin atau penetapan pengadilan
sebab telah menjadi suatu kesatuan dan putusan perkara. Akan tetapi apabila aset yang disita dan dilelang tidak mencukupi untuk membayar pengembalian ganti rugi, terpidana harus menjalani hukuman kurungan pidana yang lamanya ditentukan oleh putusan. Selain itu dilakukan konteks putusan pengadilan jaksa pengacara negara juga untuk dapat melakukan gugatan perdata melalui peradilan supaya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Nah, teman-teman setelah mencermati substansi yang termuat dalam pasal 18 ayat 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diketahui bahwa terdapat kalimat harta bendanya dapat disita dan dilelang. Menurut penulis, harta benda yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah aset yang dimiliki terdakwa yang memang bukan merupakan pendapatan dari tindak pidana korupsi dan merupakan aset yang digunakan untuk melaksanakan tindak pidana korupsi ini. Sebab apabila aset yang digunakan untuk melaksanakan tindak pidana korupsi ini terbukti bahwa harta benda tersebut telah dirampas oleh negara dan guna untuk mengembalikan kerugian negara tersebut, aset tersebut dapat dilelang dan juga aset tersebut dapat digunakan untuk PNBP dari kita sendiri. Nah, teman-teman untuk hal ini ada istilah yaitu dimiskinkan teman-teman seperti kemarin dalam kasus Gayus Tambunan, secara masyarakat umum mengenalnya dengan dimiskinkan. Dan menurut penulis, teman-teman, ketentuan pasal tersebut sebagai pidana subsidiar bagi terpidana yang baru dapat berlaku apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi. Nah, syarat-syaratnya adalah satu, terpidana tidak memiliki aset yang memenuhi untuk membayar uang ganti rugi. Di samping itu, dalam waktu 1 bulan setelah keputusan pengadilan mendapat kekuatan hukum tetap, ternyata tidak dapat memberikan uang ganti rugi dan pendapatan lelang dari hasil harta benda tidak memenuhi untuk ganti rugi. Yang B, proses yang lama dalam pemidanaan kurungan pengganti tidak melebihi ancaman kurungan maksimal dari pasal yang telah ditetapkan. Yang C adalah lamanya pidana kurungan pengganti telah ditentukan dalam putusan pengadilan. Penentuan lamanya pidana penjara dimaksudkan sebagai upaya untuk mengakomodir apabila uang ganti rugi tidak dapat dibayarkan keseluruhan atau sebagian oleh terpidana. Nah, lamanya pidana kurungan pengganti telah ditentukan dalam putusan pengadilan, teman-teman. Biasanya selain menggunakan instrumen hukum pidana, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memang mengatur mengenai tindakan pengembalian kerugian negara yang menggunakan instrumen hukum perdata melalui pengajuan gugatan yang dapat dilakukan oleh dan dilaksanakan oleh jaksa sebagai penegak hukum negara atau lembaga yang dirugikan atas terjadinya kerugian negara tersebut. Nah, hak-hak pada dalam hal ini pasal 32 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, yang pertama adalah penyidik dapat melakukan apabila penyidik dalam hal melaksanakan tugasnya dapat menemukan bukti yang cukup, maka hal ini kasus tersebut bisa dinaikkan, dan apabila bukti yang tidak cukup, sedangkan secara nyata telah ada kerugian negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada jaksa pengacara negara dan untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan. Ya, untuk putusan bebasnya dalam perkara tindak pidana korupsi tidak menghapuskan untuk menuntut kerugian negara. Jadi apabila telah bebas, terpidana ini tetap harus mengembalikan kerugian negara yang telah disebabkannya. Yang B, pasal 33 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menentukan bahwa dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada jaksa pengacara negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli waris. Nah, jadi teman-teman, yang hukuman pidana korupsi ini adalah hukuman yang bersifat keturunan, teman-teman. Jadi apabila sang ayah melakukan korupsi dan pada saat penyidikan ayahnya meninggal, maka anaknya juga yang harus menanggung dari kesalahan ayahnya tersebut. Nah, teman-teman, ada faktor penghambat dalam pengembalian kerugian negara.
perkara tindak pidana penegakan hukum yang punya peranan yang besar dalam penyelenggaraan kehidupan bangsa dan negara untuk menjamin kepentingan mayoritas masyarakat atau warga negara, dapat menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kebenaran, serta menghargai hak asasi manusia, sehingga berbagai tindakan kriminal dan tindakan semena-mena dilakukan oleh anggota masyarakat atas anggota masyarakat lainnya akan dapat dihindarkan. Nah, sebagaimana dikemukakan oleh Surjono Sukanto, penegakan hukum pada dasarnya bukan semata-mata menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu faktor perundang-undangan atau substansi hukum itu sendiri. Kedua, faktor penegakan hukum. Tiga, faktor sarana dan fasilitas. Dan faktor masyarakat dan faktor kebudayaan kita sendiri. Nah, unsur-unsur yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi merupakan hal yang harus terpenuhi dalam upaya pengembalian ganti rugi keuangan negara. Mengingat perbuatan korupsi seringkali dilakukan oleh orang yang mempunyai jabatan atau juga mempunyai kuasa, serta berpendidikan tinggi, tentunya setiap pelaku korupsi akan tindakan-tindakan yang sistematis dan terstruktur untuk menyembunyikan hasil yang diperoleh dari perbuatan korupsi, sehingga dapat menyulitkan penyidik dalam melakukan penyitaan terhadap aset yang diperoleh dari perbuatan korupsinya tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa kesulitan melakukan penyitaan harta benda yang dialami oleh penyidik seringkali berdampak pada tindakan penyidik yang terfokus pada penyitaan surat-surat atau dokumen-dokumen tertulis yang dipergunakan untuk mengetahui jumlah kerugian negara yang ditimbulkan. Hal tersebut tentunya hanya dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan dari pelaku yang bertujuan untuk menjatuhkan pidana penjara, sedangkan untuk pelaksanaan perampasan, lelang, maupun pembayaran uang pengganti sebagai pidana menjadi terhambat. Nah, jadi terhambatnya proses pembayaran dan perampasan ini, lelang teman-teman, biasanya adalah pencucian uang yang mana dilakukan oleh orang-orang tersebut dengan mengganti hak milik atau surat-surat yang digunakan untuk sebagai barang bukti tidak atas nama dari pelaku atau tidak atas nama dari keluarga. Pelaku meragukan orang lain seperti bisa supir, pembantu, atau yang lain-lainnya yang pernah bekerja dengan dia, itu bisa juga dilakukan oleh pelaku. Jadi harta-harta benda seperti tanah, mobil, itu bukan atas nama pelaku maupun keluarga, namun atas nama dari orang-orang yang lain yang mana dalam sisi keluarga tidak tersangkut paut. Jadi hal ini juga merugikan penyidik yang mana kesulitan untuk menyita hal tersebut karena tidak terdapat bukti bahwa benda-benda tersebut merupakan hasil dari korupsi. Nah, kesulitan penyidik ini melakukan penyitaan juga didasarkan padanya batasan-batasan yang mengenai benda sitaan yang dapat disita. Dalam pasal 39 ayat 1 KUHP menentukan adanya dapat dikenakan penyitaan adalah satu, harta benda atau tagihan tersangka terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga didapatkan dari tindak pidana atau hasil dari tindak pidana korupsi. Yang kedua, benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya. Ketiga, benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidik dalam penyelidikan kasus tersebut. Yang keempat adalah benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan untuk melakukan tindak pidana. Dan yang kelima adalah benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Dan menurut Novian Saputra, teman-teman, terikat dengan penjatuhan pidana berupa pembayaran uang ganti rugi yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengembalikan kerugian keuangan negara. Pada dasarnya terdapat beberapa kendala, yang mana kendala tersebut membuat ini terkesan sia-sia, antara lain adanya rentang waktu yang cukup lama akan terjadinya perbuatan korupsi dengan proses persidangan, menimbulkan kesulitan untuk menelusuri uang dan hasil tindak pidana korupsi. Dan uang atau pendapatan tindak pidana korupsi telah habis atau telah dilakukan dalam bentuk lain yang sulit dijangkau oleh hukum. Yang ketiga, ada ketidakmampuan terpidana untuk membayar uang pengganti. Nah, dalam bahasan ini teman-teman ada istilah namanya cuci uang. Nah, cuci uang ini banyak nih dilakukannya oleh para orang-orang berilmu atau para pejabat-pejabat yang melakukan korupsi, seperti dalam bentuk barang-barang yang tidak tersurat seperti emas, terus membuka suatu perusahaan atas nama orang lain, dan juga bisa juga di dalam bentuk aset-aset yang mana suratnya tidak tidak bukan tidak terdaftar, teman-teman, terdaftarnya dalam atas nama orang lain. Nah, hal ini juga yang membuat penyidik tidak bisa melakukan penyitaan.
Nah, teman-teman, itu dia dari pembahasan saya mengenai hambatan-hambatan dan juga bagaimana pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, serta hambatan-hambatan yang sangat-sangat menghambat dalam penyitaan atau pengembalian uang terpidana yang telah digunakan yang berasal dari tindak pidana korupsi. Nah, teman-teman, untuk kesimpulannya adalah pengembalian kerugian negara dari tindak pidana korupsi itu merupakan suatu hal yang wajib dilaksanakan oleh kita sebagai penegak hukum, yang mana kerugian negara tersebut bisa saja digunakan untuk pengembangan dari negara kita ini sendiri, bagaimana untuk kemajuan negara kita. Nah, untuk pengembalian ini, banyak sekali hambatan-hambatannya teman-teman. Salah satunya tadi dihambat oleh undang-undang kita sendiri, yang mana waktu persidangan dengan waktu pelaku melaksanakan korupsi ini terbilang cukup lama. Jadi, untuk pelaksanaan pencucian uang ini sangat 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 dimungkinkan untuk dilakukan, teman-teman. Dan hal ini juga yang nantinya akan menghambat dari penyidik untuk melaksanakan penyitaan dan juga pelelangan dari barang tersebut. Nah, teman-teman, untuk hal ini diketahui kita sebagai calon-calon pemimpin nantinya diharapkan kita juga sangat sangat was-was dengan hal ini agar kita tidak melaksanakan tindak pidana korupsi karena hal ini akan merugikan negara dan menghambat kemajuan negara kita sendiri, teman-teman. Nanti akan terdampak adalah bukan kita, mungkin anak cucu kita nanti akan terdampak di mana negara lain sudah maju namun negara kita hanya stuck di situ-situ saja, teman-teman. Nah, untuk malam ini materi yang digunakan oleh saya berasal dari jurnal yang saya ambil dari salah satu jurnal yang mana jurnal tersebut berasal dari kampus lama saya, itu Universitas Lampung, teman-teman. Kita ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman Universitas Lampung yang telah membuat jurnal tersebut. Nah, sekian dari saya, teman-teman. Saya adalah manusia yang banyak kekurangannya. Oleh karena itu saya memohon maaf atas segala kekurangan yang telah saya lakukan pada video ini. Dan juga terima kasih kepada Ibu Nani Pangestuti yang merupakan dosen saya yang mengajarkan kami tentang bagaimana pengadministrasian dalam perkantoran dan juga betapa bahayanya tindak pidana korupsi bagi negara kita. Sekian dari saya, teman-teman. Selamat malam.